Sendiri nggak gerak sama sekali. Pakai air tebu. Panas banget. Ini bener-bener panas. Kalau sampai lari ke kita, wah. Monggo ingkang ngersakake kolak tela gudang sakmenika sampun mulai mateng. Gulaline kuning, wangi, manis, telane melutruk. Maknyus. Muhammad Siswanto, warga desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, awalnya hanya memiliki usaha produksi pembuatan gula merah dari tebu. Namun karena usaha pembuatan gula merah sudah tidak dapat berjalan, Siswanto akhirnya memanfaatkan tempat usaha produksi gula merah untuk membuat kolak telo godang. Hasilnya tidak hanya digemari warga dari kota Kudus, kolak telo godang buatan Siswanto kini telah banyak dipesan dari luar kota Kudus. Kolak telo godang merupakan tradisi kuliner yang berasal dari wilayah utara Kudus, Jawa Tengah. Biasanya kolak telo godang muncul bersamaan dengan musim giling tebu. Sambil menunggu proses memasak nira tebu menjadi gula merah, para pekerja memasukkan singkong direbus bersama dengan nira tebu hingga matang. Makanan ini tidak seperti kolak karena tidak berkuah, tapi rasanya sangat manis legit sampai ke bagian dalam singkong. Sebelum melihat dan mengikuti proses pengolahan kolak telo godang, saya langsung melihat tanaman singkong yang digunakan untuk membuat kolak telo godang. Ini jenis singkong apa ini? Ya, telo ketan. Oh, telo ketan. Telo ketan tapi ini usia 6 bulan sampai 7 bulan. Ibarat manusia mungkin perawan atau Joko. Waduh. Ibarat degan, kelapa ini masih degan. Oh, Kelapa muda. jadi masih belum keras. Gitu. Penasaran dengan kemampuan saya mencabut singkong? Saya pun langsung menghimpun kekuatan untuk mencabut singkong sendirian. Wah, pastinya sudah bisa ditebak, meski saya mengeluarkan seluruh kekuatan, namun tidak berhasil mencabut singkong dari dalam tanah. Apa ya? Ini saya tak angkat sendiri, kuat apa enggak? Coba. Oke, kita bantu sama-sama. Ayo. Sendiri nggak gerak sama sekali. Wah, ini ya. Jangan lupa pilih ketela. Pada hari-hari biasa di Senin sampai dengan Kamis, Siswanto membutuhkan bahan baku singkong sebanyak 200 kg. Sementara pada akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu atau hari libur, Siswanto akan mengolah singkong lebih banyak lagi, mencapai 600 kg. Singkong selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian seperti ini. Setiap potong singkong memiliki panjang sekitar 3-5 cm. Tahap selanjutnya, singkong kupas akan dikemas menggunakan keranjang yang terbuat dari bambu seperti ini. Tiap kemasan berisi 1 kg. Untuk proses memotong, mengupas, dan mengemas, setiap hari Siswanto dibantu beberapa orang pekerja. Apa namanya ini? Kereneng, Pak. Hah? Kereneng. Kereneng. Iya. Dari bambu dianyam seperti ini yang untuk tempat Kolak. kolak. Wah, ini sekali kirim berapa banyak? Jadi 500 ini 1000 ini. Oh, ini segini 1000 ya? Iya. Oh, ayo boleh turunin Pak. Setelah selesai menyiapkan bahan singkong, selanjutnya saya bersama Siswanto menyiapkan air tebu yang akan digunakan untuk merebus singkong. Tebu yang digunakan merupakan tanaman tebu yang sudah tua, yang sudah berusia tanam kurang lebih 1 tahun. Untuk memasak 200 kg singkong, paling tidak diperlukan tebu sebanyak 20 gulung atau 1 ton. Ini air yang dihasilkan dari perasan tebu ini langsung masuk ke saringan. Ini langsung nyambung ke Pipa atau selang. selang langsung masuk ke wajan. Oh gitu. Terus ini limbah ininya. Limbahnya buat bakar. Setelah seluruh bahan siap, selanjutnya tinggal proses memasak. Untuk memasak kolak telo godang ada 3 tahap yang harus dilalui. Pertama, singkong yang sudah dipotong-potong dan dikemas ke dalam kereneng atau anyaman bambu direbus menggunakan air biasa.
Sini sekali masak berapa banyak biasanya? Berarti sekali masak 150. 150? Kalau satunya ini sekitar 70-an muatnya. Oh kalau satu 2 kuali ya, segini 70. Kalau 2 150. Bisa. Untuk memasak singkong dengan menggunakan air diperlukan waktu selama paling cepat 1 jam. Jika dalam waktu 1 jam singkong belum matang dan empuk, bisa dipastikan kualitas singkong tidak bagus dan hasilnya nanti tidak bisa menghasilkan olahan kolak telogodang yang enak. Untuk proses memasak, Siswanto menggunakan bahan bakar yang berasal dari limbah perasan tebu. Dengan menggunakan limbah ini dapat menghemat biaya produksi jika dibanding dengan menggunakan kayu bakar. Ini untuk olah masakan ketela itu pakai ini limbah tebunya, ampas tebunya dikeringkan untuk bahan bakar. Terus ini limbah tebunya juga, jadi nggak perlu belanja kayu ya, lebih hemat. Lebih hemat. Jadi kolak kan bisa harga 15.000. Kalau belanja kayu mungkin kolak sampai 25.000. Setelah menunggu selama 1 jam, singkong rebus akhirnya matang. Untuk memastikan singkong matang sempurna, bisa dilihat secara fisik, kondisi singkong ini sudah terlihat merekah. Selain itu juga dipegang, singkong telah empuk dan sudah tidak keras lagi. Masak yang pertama, tahunya udah matang gimana Pak? Tahunya udah matang gimana? Ini kan ada ciri-ciri empuk, terus ada apa? Istilah melekrak-melekrak. Merekah-merekah. Oh merekah itu ya? Nah ini kalau yang seperti ini sudah matang nih. Singkong yang sudah matang pada masakan pertama ditiriskan dengan cara digantung-gantung seperti ini. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan kandungan air yang ada pada singkong saat direbus dengan menggunakan air. Setelah kandungan air tidak lagi menetes dan kesat, tahap selanjutnya lanjut proses memasak yang kedua. Untuk proses memasak yang kedua, singkong dimasukkan ke dalam air yang dihasilkan dari perasan tebu. Masuk di tahap kedua proses memasak ya Pak ya. Tahap kedua ini pakai air tebu. Air, manis, tujuannya untuk biar manis. Biar manis. Tapi belum cantik ya. Belum cantik. Iya. Nanti kalau udah pakai gulali agak kecoklatan juga manisnya. Luar biasa, mantap. Pada proses memasak yang kedua diperlukan waktu lebih singkat, kurang lebih selama 30 menit. Singkong yang sudah direbus matang kemudian direbus lagi menggunakan air tebu yang manis, dan ini akan meresap ke dalam singkong hingga ke bagian dalam. Proses masak yang kedua ini sangat menentukan singkong tetap empuk dan manisnya meresap sampai ke dalam. Hal ini dikarenakan air tebu masih cair dan belum mengental. Masak yang kedua ini masih belum cantik, jadi kalau tadi pertama itu pakai air biar merekah, yang kedua itu memberi rasa, nanti masak yang ketiga itu pakai gula merah biar warnanya merah. Hampir sama dengan proses masak yang pertama, proses masak yang ketiga juga kurang lebih 30 menit direbus di air perasan tebu. Selanjutnya diangkat dan kembali ditiriskan. Proses ini dilakukan agar nanti saat masuk pada proses masak ketiga, kondisi singkong tidak mengandung banyak air, dan saat dimasak di air tebu yang sudah mengental dan sudah hampir menjadi gula merah, kondisi singkong tetap kering dan bagus. Masak yang ketiga ini kalau airnya masih encer itu bisa sampai 20 menit, tapi kalau sudah mulai mengental mungkin sekitar 10-15 menit sudah cukup ya. Kalau terlalu lama malah keras. Tambah keras. Orang yang nggak ngerti, Pak, bikin yang lama, nanti alot malah keras. Tadinya udah lunak malah alot. Oh gitu. Setelah mengikuti proses yang cukup panjang dan lama, akhirnya kolak telogodang sudah matang. Pada tahap ini yang harus diperhatikan adalah saat mengangkat dari wajan. Kondisi tebu yang panas dan kental, jika terkena kulit bisa sangat panas. Untuk itu sebelum dinikmati harus ditiriskan terlebih dahulu agar kandungan gulai yang menempel pada singkong menetes dan dingin. Saya mau ngangkat yang udah jadi. Ngangkat yang udah jadi, udah matang. Ini harus hati-hati karena ini panas banget. Ini benar-benar panas. Kalau sampai lari ke kita, wah silakan. Setiap hari para pembeli dan reseller yang datang ke tempat pembuatan kolak telogodang ini cukup banyak. Agar bisa mendapat kolak telogodang, yang harus dilakukan adalah melakukan pemesanan terlebih dahulu. Karena jika membeli langsung bisa-bisa tidak kebagian.
Karena selain pembeli perorangan, tempat ini juga banyak pembeli reseller yang ikut menjual ke berbagai tempat di Kudus, bahkan luar kota. Jika langsung datang ke tempat pembuatan dan memesan, pembeli bisa mendapat harga Rp15.000 untuk ukuran 1 kg. Namun para reseller yang mengambil ini menjual dengan harga yang lebih mahal, yaitu mencapai Rp25.000 per kilogram. Nah itu. Nah ini pada bagian akhir kita nyobain yang udah mateng. Enak. Ini sengaja datang ke sini apa gimana? Iya, sengaja. Penasaran. Iya, penasaran banget. Ternyata enak bener. Tapi ini sebetulnya makanan lama ya. Udah dari dulu. Tahun 80-an sudah ada nih, saya waktu kecil itu. Masih kecil ya. Jadi sekarang muncul lagi kayak romantisme ya. Iya. Dengan versi yang berbeda dengan dikemas. Tapi rasanya emang luar biasa, ini empuk banget dan ininya meresap. Pada hari Senin sampai Kamis, Siswanto mulai memasak kolak telegodang pukul 7 pagi dan akan siap dijual pukul 10 menjelang siang. Namun pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu atau hari libur, Siswanto mulai memasak sejak pukul 4 pagi. Saat ini kolak telegodang tidak hanya dibeli oleh warga di kota Kudus, namun karena adanya pemasaran melalui digital, permintaan kolak telegodang sudah ada dari Jakarta dan Bali. Ini dibungkus seperti ini. Nah, bungkus seperti ini. Ini udah langsung dijual. Dijual harganya kalau langsung ke lokasi 15.000 ya. 15.000, tapi kayak mbaknya ini reseller. Jadi sehari bisa 10, 15 sampai 20. Ini dijualnya sampai ke kota sana 25 ada 25.000 seperti ini. Wah, ini tadi saya udah nyobain, rasanya istimewa. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Kudus, Jawa Tengah.